Epidemiolog kesehatan. 1. Seorang epidemiolog kesehatan sedang menganalisis data kasus demam berdarah di suatu kota. Jika diketahui jumlah kasus baru dalam setahun adalah 120 dan jumlah penduduk berisiko 100.000 orang, berapakah insiden rate per 100.000 penduduk? A. 12 per 100.000 penduduk. B. 60 per 100.000 penduduk. C. 120 per 100.000 penduduk. D. 240 per 100.000 penduduk. E. 1.200 per 100.000 penduduk. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa insiden rate dihitung dengan rumus atau jumlah kasus baru jumlah penduduk berisiko X 100.000. Dalam kasus ini, atau 120 per 100.000 X 100.000 sama dengan 120 per 100.000 penduduk. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam investigasi wabah keracunan makanan, epidemiolog kesehatan menggunakan desain studi. A. Kohort. B. Kasus kontrol. C. Cross-sectional. D. Ekologi. E. Randomized controlled trial. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa desain studi kohort paling tepat untuk investigasi wabah keracunan makanan karena dapat mengikuti kelompok terpapar dan tidak terpapar dari waktu ke waktu, memungkinkan penghitungan risiko relatif. Kita masuk soal berikutnya. 3. Epidemiolog kesehatan menemukan bahwa ratio infeksi HIV pada pengguna narkoba suntik adalah 3,5. Interpretasi yang tepat adalah A. Pengguna narkoba suntik 3,5 kali lebih mungkin terinfeksi HIV. B. Pengguna narkoba suntik 2,5 kali lebih mungkin terinfeksi HIV. C. Pengguna narkoba suntik 35% lebih mungkin terinfeksi HIV. D. Pengguna narkoba suntik 250% lebih mungkin terinfeksi HIV. E. Pengguna narkoba suntik 350% lebih mungkin terinfeksi HIV. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ratio 3,5 berarti peluang terjadinya outcome atau infeksi HIV pada kelompok terpapar atau pengguna narkoba suntik adalah 3,5 kali lipat dibandingkan kelompok tidak terpapar. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam analisis survival, seorang epidemiolog kesehatan menggunakan metode Kaplan-Meier. Fungsi utama metode ini adalah A. Menghitung hazard ratio. B. Mengestimasi probabilitas survival kumulatif. C. Menentukan hubungan sebab akibat. D. Mengukur kekuatan asosiasi. E. Menghitung population attributable risk. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode Kaplan-Meier digunakan untuk mengestimasi probabilitas survival kumulatif dari waktu ke waktu dalam analisis survival, terutama ketika ada data tersensor. Kita masuk soal berikutnya. 5. Epidemiolog kesehatan menggunakan indeks Gini untuk mengukur A. Prevalensi penyakit. B. Ketimpangan kesehatan. C. Efektivitas vaksin. D. Kualitas hidup. E. Beban penyakit. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa indeks Gini adalah ukuran statistik yang sering digunakan dalam epidemiologi sosial untuk mengukur ketimpangan distribusi, termasuk ketimpangan kesehatan dalam populasi. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam studi kasus kontrol tentang faktor risiko kanker paru-paru, epidemiolog kesehatan menemukan bahwa 60% kasus dan 30% kontrol adalah perokok. Berapakah ratio merokok terhadap kanker paru-paru? A. 2,0. B. 3,0. C. 3,5. D. 4,0. E.
5,0. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa odd ratio dihitung dengan rumus atau AC atau B, D, di mana A sama dengan 60, B sama dengan 30, C sama dengan 40, D sama dengan 70. Jadi, OR sama dengan atau 60/40 atau 30/70 sama dengan 3,5. Kita masuk soal berikutnya. 7. Epidemiolog kesehatan menggunakan metode capture-recapture untuk A. Menghitung sensitivitas tes diagnostik. B. Mengestimasi ukuran populasi yang sulit dijangkau. C. Menentukan cut-off point optimal. D. Mengukur kepatuhan terhadap protokol penelitian. E. Mengevaluasi efektivitas program intervensi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode capture-recapture digunakan dalam epidemiologi untuk mengestimasi ukuran populasi yang sulit dijangkau atau dihitung secara langsung, seperti populasi pengguna narkoba atau penderita HIV. Kita masuk soal berikutnya. 8. Seorang epidemiolog kesehatan meneliti hubungan antara konsumsi alkohol dan risiko kanker hati. Jika relative risk atau RR adalah 2,5 dan prevalensi paparan dalam populasi adalah 20%, berapakah population attributable risk percent atau par persen? A. 15,0%. B. 23,1%. C. 30,0%. D. 37,5%. E. 50,0%. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa par persen dihitung dengan rumus Pato RR1 Pato RR1 plus 1/100, di mana P adalah prevalensi paparan. Jadi, par persen sama dengan 0,2 atau 2,5 minus 1, 0,2 atau 2,5 minus 1 plus 1/100 sama dengan 23,1%. Kita masuk soal berikutnya. 9. Epidemiolog kesehatan menggunakan diagram Leksis untuk A. Menggambarkan transmisi penyakit menular. B. Menganalisis interaksi gen lingkungan. C. Memvisualisasikan data longitudinal cohort. D. Menghitung years of potential life loss atau YPLL. E. Menentukan cut-off point optimal dalam tes diagnostik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa diagram Leksis digunakan dalam epidemiologi untuk memvisualisasikan data longitudinal cohort, menggambarkan perjalanan waktu individu dalam populasi berdasarkan usia dan periode kalender. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam analisis spasial penyebaran penyakit, epidemiolog kesehatan menggunakan indeks Moransi. Nilai Moransi yang mendekati plus 1 menunjukkan A. Pola acak. B. Pola mengelompok positif. C. Pola mengelompok negatif. D. Tidak ada autokorelasi spasial. E. Pola dispersi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa indeks Moransi mengukur autokorelasi spasial. Nilai mendekati plus 1 menunjukkan pola mengelompok positif, yaitu area dengan nilai tinggi cenderung berdekatan dengan area nilai tinggi lainnya, dan sebaliknya. Kita masuk soal berikutnya.